Salam sejahtera bagi kita semua. Pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah dan cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat kembali belajar di pembelajaran Learning Bahasa Indonesia pertemuan ke-13 dengan materi pokok puisi bagian keempat. Besar harapan saya peserta didik dapat menyimak dan mendengarkan pemaparan saya dengan setulus hati dan seikhlas hati, sehingga kompetensi dasar yang akan kita capai dapat kita kuasai setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Langsung saja, materi kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip puisi. Di dalam ciri-ciri dan atau prinsip-prinsip puisi yang kita bahas ada 3 subjudul. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi puisi, itu merupakan ciri-ciri prinsip puisi. Yang kedua kita akan membahas tentang struktur puisi. Yang ketiga kita akan membahas kebahasaan puisi. Pada hari ini, ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas. Langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu tentang fungsi puisi. Tapi sebelum saya memaparkan tentang fungsi puisi, besar harapan saya kita seluruhnya kelas 10 mendengarkan lagu yaitu tentang ataupun berjudul Titik Rindu Buat Ayah karya Ebit G. Ade. Saya mohon semua mendengarkannya. Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah
setia. Dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Oke, terima kasih yang masih menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita sudah mendengarkan lagu dari Ebit G. Ade yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin para peserta didik kelas 10 bertanya, apa maksudnya Pak tanda garis miring ya? 1 dan ada yang 2. Ini menyatakan jeda ya. Jeda-jeda ataupun tempat pemberhentian ya dalam setiap penyebutan kata maupun frasa. Jadi jeda yang garisnya berjumlah 1 itu jedanya tidak terlalu lama, dan dia yang kedua itu lama ya, yang cukup lama. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kamu sudah jelas ataupun sudah tahu cara menjelaskannya. Oke, lanjut. Kegiatan 1 yaitu fungsi puisi. Setelah membaca puisi Titip Rindu Buat Ayah, ya sebenarnya itu puisi, tapi dibuat liriknya sehingga menjadilah sebuah lagu. Kita merasa senang dengan keindahan bahasa yang digunakannya. Misalnya, di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Dengan demikian ternyata puisi itu dapat berfungsi sebagai menghibur pembaca. Jadi fungsi puisi itu yang pertama dapat menghibur pembaca. Selain itu, jadi puisi tidak hanya menghibur. Puisi mampu membuat pembaca merenung dan memperbaiki perilakunya. Ya, karena puisi itu memiliki amanat. Jadi puisi Titip Rindu Buat Ayah mampu membuat pembaca merenungi perubahan fisik ayah yang semakin tua karena berjuang keras membesarkan anaknya. Pembaca menjadi semakin sayang terhadap ayah, apalagi kalau mengingat keriputnya, kening dan kulit ataupun bungkuknya punggung karena perjuangan membesarkan anak. Perenungan dan pencerahan jiwa itu merupakan
fungsi puisi, jadi perenungan dan pencerahan. Jadi ini berhubungan dengan amanat. Jadi fungsi puisi itu tidak hanya untuk menghibur pembaca, tetapi ada fungsi-fungsi dari amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Siapa yang menyampaikan? Penyair di dalam puisi yang diciptakannya atau yang dibuatnya. Jadi ini masuk dengan fungsi puisi, ya. Ada hal-hal yang memang nilai-nilai yang baik yang untuk kita anut ataupun untuk kita renungkan dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menghadapi perjalanan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk dalam fungsi puisi. Saya harap Anda mengerti tentang fungsi puisi. Lanjut kegiatan 2, yaitu tentang struktur puisi. Jadi tentang kegiatan 2 ini, struktur puisi ini, ya, begitu singkat. Yang pertama, ya, struktur puisi itu yaitu terdapat baris-baris, yang mana baris-baris ini tidak sama dengan baris-baris biasa yang dikenal dengan dalam teks lain, seperti prosa. Tapi di dalam puisi ini, baris ini disebut larik, ya. Contoh puisi di atas terdiri dari 2 prima larik, ya. Puisi yang dilakukan yang jadi sebuah lagu itu, ya, yang karya bid'ah itu terdiri dari 2 prima larik atau 2 prima baris. Yang kedua, strukturnya itu memiliki kesatuan makna. Ya, jadi larik itu memiliki kesatuan makna yang dibentuk dalam satu bait. Nah, jadi ada bait, ya, ada bait di dalam sebuah puisi. Dalam contoh puisi di atas terdapat 4 kumpulan larik, ya. Dengan demikian puisi tersebut memiliki 4 bait, ya. Jadi ada kumpulan larik. Itulah 4 kumpulan larik itu. Karena kumpulan lebih dari 1, ya. Itulah yang membentuk bait, yaitu menjadi 4 bait. Selanjutnya, larik-larik puisi dari awal sampai akhir tampak membentuk tipe gambar tertentu, ya. Contoh puisi di atas membentuk segi 4, ya. Kita perhatikan segi 4. Oke. Segi 4. Jadi ini segi 4, ya. Jadi membentuk segi 4. Itulah tipografi atau tata wajah dalam puisi yang bisa memberi makna tambahan dan bentuknya bisa dipadati pada jenis puisi konkret, ya. Jadi yang bertanya tentang jenis puisi konkret bisa, ya, dilihat di referensi sehingga Anda akan lebih aktif mencari informasi. Jadi tipografi bentuknya bermacam-macam. Ada antara lain berbentuk grafis, kaligrafis, kerucut dan sebagainya, ya. Jadi pada dasarnya tipografi ini memiliki makna, tapi umumnya tipografi itu hanya untuk kindan saja, tidak memiliki makna khusus. Tetapi ada beberapa puisi yang memang memiliki makna di dalam topografi, tapi pada umumnya topografi itu hanya ingin memperindah sebuah puisi. Jadi inilah dimaksud dengan struktur puisi secara gambarnya. Jadi pertama, puisi itu terdiri dari larik, yaitu baris per baris. Lalu dalam larik itu membentuk bait. Jadi bait itu membentuk tipografi. Berarti ada tingkatannya, ya, sampai 3, ya. Jadi inilah dia dimaksud dengan struktur puisi. Lanjut kegiatan ketiga, ya, yaitu tentang kebahasan puisi. Jadi ciri-ciri kebahasan puisi ini sangat berbeda dengan teks lain, ya. Pada umumnya puisi itu memiliki majas atau menggunakan majas perbandingan. Majas perbandingan yang sering digunakan yaitu seperti metafora, ya. Yang pertama yaitu majas metafora, ya. Puisi mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung, sehingga penyair menggunakan majas metafora untuk menggambarkan maksudnya tersebut. Salah satunya adalah majas metafora. Jadi majas metafora ini adalah merupakan bahasa figuratif yang memperbandingkan
suatu hal dengan hal lainnya yang pada dasarnya tidak serupa tapi berbeda, ya, yang pada dasarnya tidak serupa atau berbeda. Mohon maaf ya. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Itu liriknya ya. Jadi engkau telah mengerti hitam. Berarti hitam ini diibaratkannya seperti rasa kesulitan, ya, rasa bingung, ya. Merah ini rasa perjuangan. Bagaimana kita darah ini dilambangkan dengan warna merah, perjuangan, ya, perlu usaha keras. Tapi jalan di sini kehidupan. Jadi dia membuat persamaan perbandingan, ya, jalan dibandingkannya dengan kehidupan, ya. Itulah metafora secara tidak langsung, ya. Yang kedua, menggunakan majas hiperbola. Jadi ini adalah majas perbandingan. Majas hiperbola ini adalah majas yang memang bersifat berlebih-lebihan, ya, atau melebih-lebihkan. Contohnya, hiperbola digunakan untuk menyatakan begitu beratnya beban harus dipikul oleh ayah yang dilukiskan dengan memikul beban yang makin syarat, ya. Yang makin syarat itu melebih-lebihkan, ya. Karena saking ataupun terlalu berat kehidupan ini, maka dibuatlah memikul beban yang makin syarat. Itulah melebih-lebihkan, ya. Yang ketiga, menggunakan kata konkret. Apa dimaksud dengan kata konkret? Kata konkret ini adalah kata-kata yang untuk menggambarkan suatu lukisan, keadaan atau suasana batin, ya. Untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan ataupun suasana batin dengan maksud membangkitkan imaji, ya, pembaca. Jadi pencitraan imaji, ya, yang kita pelajari minggu lalu tentang imaji ataupun pencitraan unsur-unsur dalam puisi. Jadi inilah yang maksud dengan kata-kata konkret. Jadi kita gunakan kata-kata konkret yang memang dapat membangun imaji ataupun bayangan ataupun penggambaran pembaca terhadap isi puisi. Ya, contoh puisi terdapat puisi terdapat larik, yaitu benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Jadi ini adalah kata-kata konkret, benturan dan hempasan, ya. Berarti benturan ini artinya dia memang menggambarkan perjuangan, benturan, hempasan, kesengsaraan hidup, ya, terpahat di keningmu. Terpahat di sini adalah keriput yang ada di keningnya, ya, terpahat, terbentuk, ya, nampak, ya, keriput di keningnya. Inilah yang maksud dengan kebahasan dalam puisi. Tapi kalau ditanya majas yang lain ada tidak Pak dalam puisi? Ada, jelas ada majas-majas yang lain. Tapi pada umumnya di dalam puisi itu menggunakan majas perbandingan seperti metafora, hiperbola, dan menggunakan kata-kata konkret. Jadi kalau ditanya sekali lagi, saya ingatkan kembali lagi, majas yang lain bisa tidak digunakan dalam puisi? Bisa, ya, tergantung penyairnya, ya. Tetapi yang sering adalah majas perbandingan, ya. Bisa juga majas personifikasi, bisa juga majas simile, ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, begitu singkat, ya. Jadi kalau Anda memahami dengan ikhlas, tulus hati, pasti Anda akan memahaminya. Kalau Anda menyimak pemaparan dari awal sampai akhir, maka saya pastikan Anda memahaminya. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita telah membahas tentang prinsip-prinsip ataupun ciri-ciri puisi yang terdiri dari yang pertama yaitu fungsi puisi. Jadi fungsi puisi ini kita rangkum kembali bahwa fungsi puisi ada dua. Yang pertama yaitu sebagai penghibur ataupun kreasi, ya, terhadap pembaca. Yang kedua fungsinya yaitu untuk mengambil amanat ataupun pesan-pesan yang bersifat positif yang mungkin berguna dalam kehidupan kita sehari-hari yang disampaikan
penyair kepada pembaca melalui puisinya. Jadi ini kesimpulan kita mengenai fungsi puisi pada kegiatan 1. Pada kegiatan 2 ya, struktur puisi. Jadi struktur puisi itu ada 3. Yang pertama lirik, bait, dan topografi. Ya, pertama lirik itu bait, lalu kumpulan dari bait itu membentuk yang namanya topografi atau tata wajah. Ya. Lalu kebahasan puisi biasanya menggunakan majas-majas perbandingan, pada umumnya majas metafora, majas hiperbola, dan menggunakan kata-kata konkret. Sekali lagi saya tekankan, majas yang lain juga boleh digunakan, tapi pada umumnya ini. Ya, kalau ingin referensi baru, Anda harus lebih aktif mencari jenis-jenis puisi ataupun sering membaca puisi-puisi yang mungkin ada di perpustakaan ataupun ada di buku saudara-saudara kita ataupun ada di internet, sehingga kita lebih memahami apa sebenarnya puisi. Terima kasih untuk kita semua yang telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Besar harapan peserta didik kelas 10 memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, dan jaya pendidikan. Terima kasih.